Nah, kalau sudah begini, contoh lah ya, tadi yang disebut Bu Marsha, Pak Andi, kan seharusnya begini, tapi kenyataannya jadi kejar-kejaran. Nah, kalau udah kejar-kejaran, mulailah jadi kayak hunter di akhir-akhir bulan dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tadi ya, sebenarnya harus dimulai dengan bagaimana nih? Ya kan? Customer-nya, sistemnya, atau pengembangannya. Satu. Yang kedua, nah, kita kan sudah harus berpikir ya, core kita apa sih distributor ini? Sales. Nah, jadi jelas tuh, oh pembenahan yang paling besar itu harus berfokus pada tim salesnya. Mulai dari pelatihannya, sistemnya, mungkin SOP yang harus diikuti oleh sales itu harus benar-benar dijaga terus tuh. Oleh semua orang yang ada di organisasi. Nggak bisa lagi sales, ya udah sales aja lah. Gua ngurusin SDM nih, saya ngurusin IT-nya nih, saya ngurusin keuangan, nggak bisa tuh. Semua harus berpikir, nanti dulu nih, sasaran tembak kita yang harus dihabis-habisan kita fokuskan adalah sales. Ya udah sales. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Walaupun saya setuju ya, dalam kenyataan prosesnya di setiap perusahaan tuh biasanya nggak ada yang, oh kita hanya persuasif aja deh, nggak ada. Biasanya ada juga tuh begini bentuknya ya. Nah, nanti ada begini, terus di sininya servisnya harus tinggi, teknikalnya tinggi. Jadi bentuk grafiknya kayak begini nih. Ya, jadi kalau nanti dikumpulkan ya, jadi dari teman-teman dari sekian banyak orang dikumpulkan akan kelihatan tuh pola yang terbaik bagaimana sih. Nah, kalau udah begini berarti kan teknikal nih ya. Untuk jadi sales yang menguasai product knowledge, menguasai yang namanya prosedur, yang menguasai program, itu bagaimana? Ya harus mulai dibangunlah namanya pelatihan. Yang ketat, keras dari soal prosedur misalnya. Yang kedua service. Berarti kita juga harus melakukan pelatihan yang berdasarkan pada service excellent yang terbaik apa sih? Gitu misalnya. Kalau persuasif ya oke lah, ini boleh juga nih. Jadikan layer ketiga pelatihan juga. Yang ini nggak usah lah misalnya gitu ya, karena kita memang nggak mendorong orang untuk dihunter. Gitu kira-kira. Oke, yang menjadi challenge ya, yang menjadi challenge kita untuk bagaimana sih kita membangun kultur ya, kultur jualan kita gitu kan ya. Kalau tadi dibilang bahwa kita juga punya kompetitor distributor nih, P&G bukan megang hanya Borwita sendiri kan, berarti kita harus mulai berpikir kalau kultur ini nggak dibangun sejak sekarang, mau kapan lagi, ya kan? Apalagi tadi dengan budaya yang sudah kita namanya jualannya hanya begini-begini aja kok, datang ke toko, jualin sesuatu, selesai. Syukur-syukur dia beli lebih, enggak ya sudah. Nah, budaya begini harus kita rubah. Gitu kan ya. Jadi mau tidak mau memang ya inilah saatnya kita untuk merubah culture, merubah cara kita mempersuasif, cara kita untuk melaksanakan prosedur-prosedur operasional di lapangan kurang lebih seperti apa. Ya ini saatnya. Gitu Pak. Ya. Jadi kita nggak bisa lagi pakai gaya biasa untuk mendapatkan hal yang improve. Ya kayak kata Einstein kan ya, kita tidak bisa melakukan hal yang sama, berulang-ulang, yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Sekarang inilah saatnya kita mulai menggali. Nanti makanya pada saat di bisnis Canvas besok, saya malah akan mendorong teman-teman untuk mulai mikirin nih, ini Borwita ini sebenarnya harusnya bagaimana sih? Hal apa yang kita bisa improve, hal apa yang kita bisa kembangkan, gitu kira-kira seperti itu. Gitu. Baik. Makasih ya Pak David ya. Iya baik. Kalau saya melihat yang tadi kembali ke bawah, kebiasaan-kebiasaan itu karena kepepet dan nggak konsisten dengan siklus sales dalam bulanan ya. Karena siklus salesnya nggak diikuti, terbiasa kan kita ini kebiasaan yang senangnya mepet-mepet gitu ya. Kalau udah kepepet baru berpikir. Jadi otak kita ini bergerak pada saat kepepet gitu kan ya. Nah hunter punya tipe begitu kebetulan gitu ya. Tapi kalau hunter yang bener ya, itu biasanya dia manteng dari awal. Jadi hunter itu bukan berarti tipenya begitu, tapi kebanyakan kita karena nggak konsisten, akhirnya jadi hunter-hunter semua nih. Dikejar-kejar baru ngebut dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya garanti kalau sudah di ujung-ujung kita harus ngejar sesuatu, kualitasnya udah nggak bagus tuh.
Ya bisa jadi tokonya muncul konflik. Wah ini kok si sales ini jual dedet ini. Wah, salesnya berpikir saya baru dimarahin atasan nih. Pokoknya gimana caranya toko ini harus bisa taking order, gitu ya. Tapi dari si toko sendiri, wah kok kayak gini sih caranya sih, ngotot-ngotot begini, nggak enak bener nih. Akhirnya tersinggung tokonya. Juga akan munculkan banyak masalah, gitu ya. Jadi kembali ke konsistensi, ya harus dirubah pola habit bagaimana sales itu mengejar target. Dan itu nggak bisa salesnya suruh inisiatif sendiri. Perlu yang namanya punishment yang keras. Jadi misalnya contoh, bulan, kan harusnya logikanya ya, ada kita punya 4 minggu kan, minggu pertama 25% dong harus tercapai, gimana caranya. Nah itu harusnya atasan kumpulkan tuh, gimana minggu pertama, ngobrol 10%, 5%, ini berapa persen, nah yuk, apa kesulitan kamu, apa kendalanya, apa ininya, naikin, minggu kedua, kita kejar minimal 50%. Jadi yang ketinggalan ngejar terus tuh. Nah, kalau kita punya atasan yang cek tegas seperti itu, konsisten seperti itu, habitnya akan mulai terbangun tuh. Nggak lagi cuma di akhir bulan ngejar. Nah, kita yang lemah di kita kan, kenapa nggak konsisten? Karena kontrolnya lemah. Karena atasan sendiri juga tidak punya mekanisme kontrol. Karena atasan juga males baca data. Karena atasan hanya berpikir yang penting setiap bulan capai target. Nah, pola-pola itulah yang harus mulai di-develop. Gitu. Jadi saya setuju yang tadi Bu Lucy katakan ya, ini bukan karena hunter Bu, karena behavior kita yang salah, senang dengan ilmu kepepet. Gitu ya. Yuk kita rubah sekarang. Atasan yang bertanggung jawab nih, dari mulai manajer, dari mulai supervisor, ya mau nggak mau tuh. Mulai dari atasan dulu, pokoknya minggu pertama harus sekian persen, tidak ada alasan. Turun ke bawah, juga sama ke bawah, kontrol ke bawahan. Nah ini kalau kontrolnya clear, semua sampai ke atas, saya yakin nggak akan lagi jadi hunter-hunter yang dadakan tadi ya, yang harus ngejar-ngejar di akhir bulan. Gitu. Coba, sini sales apa? Sales ya? Yang megang sales apa? Nggak ada ya? Hah? David, Pak. Oh, Pak David. Oke. Pak David, ini bukan dalam arti menyalahkan ya, tapi dari sisi Pak David sendiri, kendala itu muncul nggak Pak? Artinya untuk bisa konsisten sejak hari pertama atau minggu pertama, sehingga kendala pada akhirnya muncullah berbagai macam isu-isu di lapangan. Nah, saya memahami juga ya, karena dunia sales itu agak berbeda dengan dunia pabrikan ya. Kalau pabrikan, misalnya contoh pabrik sepatu, yang dimana setiap orang punya target, oh saya harus menghasilkan sekian unit, atau sekian pasang, itu lebih enak ya ukurannya. Karena dalam dunia sales yang saya pahami juga sama. Saya kalau ngejar target di kantor juga, kadang-kadang, kalau lagi, jadi kita nih di dunia sales itu kan, penuh dengan yang namanya apa? Yang jualan ya. Yang benar itu kan teknik ya, teknik jualannya kita konsisten. Tapi ada juga nih apa di sini yang seringkali tidak terduga. Apa coba? Depannya. Belakangnya I. Hah? Emosi. Yes. Emosi. Ini Pak ngelibatin ini di lapangan. Betul ya? Bisa jadi, kayak contoh ya, saya pernah jualan juga tuh. Bisa jadi pada hari ini orangnya baik banget, kayak memberi harapan gitu. Wah udah seneng nih. Kapan kita ketemu lagi Pak? Minggu depan Pak ya, hari Senin ya? Siap. Proposal siap, ini siap, itu siap. Pada saat ketemu berikutnya, mungkin dia lagi punya masalah ya. Jadi jutek lah, jadi emosi, jadi kayak nggak enak ngomong, ketersinggungan. Jadi banyak tuh aspek ini nih. Mungkin 40% bahkan ya, kita menghadapi situasi ini. Makanya para sales juga harus dibekali not only technical. Technical sales tuh nggak ada ilmu yang terlalu rumit ya, kecuali gimana cara dia meyakinkan, menjual. Tapi gimana cara mengatasi emosi-emosi dari pihak toko, grosir. Wah, ini butuh seni sendiri nih. Ya. Kadang-kadang
Kalau saya dari pengalaman ya, seringkali kita ini jadi teman curhat. Wah, jadi cerita ke sana kemari. Jadi saya harus deketin dulu. Oh, ini punya masalah nih. Tapi begitu kita punya relationship yang bagus, apapun yang kita omongkan dia beli iya begitu. Nah, hal-hal begitu diajarin Pak. Gimana cara mengatasi emosi di lapangan. Karena ini juga yang menguras energi nih ya. Ini energi sales tuh kebanyakan habis di sini nih. Tiba-tiba tokonya lagi sibuk, dia dimarahin, atau dicuekin, atau nggak diajak ngomong, atau tiba-tiba korslet, tersinggung, dan sebagainya. Ini tuh aspek emosi nih, 40% loh di lapangan. Ya, jadi saya setuju. Memang untuk membuat nilai 25, 50, 75, 100 itu bukan sesuatu yang bisa eksak. Tapi kalau kita nggak mendorong sampai ke situ, ini bisa jadi apa? Alasan. Ya. Jadi orang itu kalau dia untuk menghindari pressure, itu yang paling mudah itu cari alasan. Ya Pak, tokonya lagi sibuk nih, orangnya diajak ngomong tadi nggak fokus. Katanya suruh besok aja, paling enak ngomong gitu kan dia. Nah ini mesti hati-hati nih. Ya, kenapa kita harus bisa bantu para sales juga menghadapi masalah. Gitu ya. Syukur-syukur kalau dapat sales yang climber. Wah, itu paling enak tuh. Ya orangnya lempeng. Pokoknya saya harus bisa jualan titik. Tapi kalau kita punya sales yang quitter, ya kan, yang masih baru dibina, baru jadi sales, lalu dari S1 jadi sales, kan kadang-kadang butuh effort untuk meyakinkan mentalnya dulu, beliefnya dulu. Bahwa sales juga karir loh. Sales itu bukan pekerjaan yang biasa-biasa loh. Tapi sales itu pekerjaan yang berharga loh. Dan setelah itu butuh dibangun dulu tuh. Supaya dia bisa siap menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Gitu kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Baik. Kita masih ada seperempat jam ya. Kita akan masuk pada next berikutnya, Pak Ismail. Entrepreneur karakter. Ya kan? Ini yang saya bilang tadi ya. Seorang entrepreneur itu dia, next berikutnya. Dia adalah orang yang selalu mencari peluang baru. Jadi mindset-nya itu peluang. Ya. Nanti kita lihat ya, ada beberapa hal yang. Yang kedua, dengan disiplin yang tinggi, kembali tadi konsisten. Nggak ada pilihan, Pak. Ya. Saya punya satu tim sales ya. Itu bahkan kalau menurut saya luar biasa. Jadi dia kalau sudah punya target ya, hari ini saya punya nelpon 2 perusahaan, hari ini besoknya lagi 3 perusahaan. Kalau belum tertelepon itu sampai jam 7-8 malam, bayangin orang jam 7-8 malam tuh kan kita berpikirnya, aduh kok jam 7 malam kan orang udah pulang kerja. Kata dia, salah Pak, malah jam 7, jam 8 itu dia sudah sampai rumah lebih mudah ditelepon. Kalau lagi di kantor, susah ditelepon. Nah ini di bidang saya loh ya, saya nggak tahu kalau di toko mungkin beda lagi ya. Oh gitu tuh. Jadi rupanya dia punya pola akhirnya. Nelpon pagi, kalau nggak bisa tuh dia jumping sore, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Ya, yang kalau yang existing sekarang dia telepon tuh bukan siang ya, tapi malam. Aneh kan? Dan ini kalau kadang-kadang kalau orang-orang yang ngerti seperti itu, dia malah cari celah di mana, oh saya harus disiplin dengan ini. Ya, itu satu. Yang kedua, tipikal orangnya itu kalau belum sampai orang ngangkat telepon, ya kan, misalnya udah pertemuan kedua nih, belum sampai ngangkat telepon, dia bisa satu hari itu sampai puluhan kali loh nelpon. Ulang lagi telepon, ulang lagi telepon. Terus aja begitu tuh. Begitu yakin bahwa, oh udah nggak bisa telepon, ya sudah. Kan saya pikir, waduh orang kalau telepon-telepon gini apa nggak kesel ya? Tapi nggak tuh. Besoknya kapan hari setelah itu ditelepon lagi, yang biasa aja. Oh berarti kadang-kadang perasaan kita aja yang ketakutan. Kalau ditelepon sering-sering, nanti dia kesel, nanti dia marah. Kalau ditelepon habis jam kerja, jangan-jangan dia kesel. Itu hanya pikiran kita, perasaan kita. Tapi kita nggak pernah uji coba, coba aja gitu ya. Memang mungkin beda bidang ya, saya nggak tahu di bidang toko ya, tapi kalau di bidang saya ternyata sore itu malah jadi lebih efektif. Jam 5, jam 6, jam 7 itu lebih efektif nelpon loh. Aneh kan?
pagi juga efektif, siang sudah nggak efektif, dia banyak meeting segala macam, sore. Nah kita pakai sampai detik ini tuh. Jadi jangan kaget kita salesnya tuh jam 7 malam, setengah 7 malam, itu jauh lebih dealing ketemu orang lebih cepat gitu ya. Terus yang berikutnya, next. Mengejar hanya kesempatan terbaik. Nah, seorang entrepreneur harus bisa memilah dan memilih. Jadi kalau kita ngelihat bahwa saya lagi approach toko baru nih, jangan cuma sekedar ngejar tokonya juga Pak, tapi karakter tokonya. Ini toko menguntungkan enggak, ya, lihat jumlah timnya, yang kerjanya dan lain sebagainya. Kepekaan itu harus benar tuh, ya. Dan kita harus rela bahwa wah ini toko nggak prospektif nih. Kadang-kadang Pak, jadi jangan semua ngejar toko yang ini jumlahnya banyak, tapi toko-toko yang ternyata setelah berapa waktu ketahuan bermasalah atau nggak prospektif, kita jaga terus percuma. Cari yang terbaik. Kualitas tokonya juga jaga bener nih, bener nggak nih? Memang nggak mudah ngelihatnya, nggak bisa sekali lihat di awal ya. Tapi berdasarkan proses, pendekatan, approach kita tahu nanti. Apakah masih layak nggak saya ngejar toko ini? Kalau nggak tinggal. Kejar yang lain. Nah, gitu ya. Kayak saya dulu pernah drop out satu departemen. Padahal departemen yang dirintis sejak awal, yaitu departemen konseling. Banyak tuh, tiap hari datang, wah, karena saya psikolog jadi seneng aja gitu ya, wah banyak pasien, banyak klien dan lain sebagainya. Tapi capek karena nilainya nggak besar, tapi durasi kita ketemunya tuh bisa 2 jam, 3 jam, ngabisin waktu. Jadi akhirnya tahun 2015 kita cut, kita nggak terima lagi pasien-pasien, kecuali pasien-pasien khusus ya, tapi itu pun kita refer ke orang lain. Nah harus berani, gitu ya. Jadi hanya mengejar kesempatan terbaik. Lalu yang berikutnya, eksekusi dengan cepat. Seorang entrepreneur hitungannya bukan bulan, hitungannya itu hari. Hari ini apa? Makanya kalau di kami sendiri kan ada yang namanya target fokus ya, mungkin pernah dulu disampaikan juga ya, pernah ya? Di BQLP kalau nggak salah ya, tapi di sini mungkin nanti Pak Ismail bisa tunjukkan ya, kenapa kita harus punya target itu harian, bukan mingguan, bukan bulanan, gitu ya, karena semakin kejar-kejaran nih, apalagi kompetisi dan lain sebagainya, nggak bisa nunggu, ya nantilah, ya pokoknya nanti hari minggu depan deh, Senin depan, nggak bisa Pak, hitungan tuh hari, daily, nanti Pak Ismail juga, atau bisa sedikit Pak Ismail, ya. Ini saya tunjukkan ya. Ini bukan target kita dan target bawahan kita. Daily. Performance management yang banyak digadang-gadang sebagai penilaian performance itu masih kadang-kadang hitungannya 3 bulan, 6 bulan baru diukur. Kelamaan Pak. Yang benar itu prestasi atau kinerja itu daily. Nah, coba lihat ya. Ada nggak Pak Ismail? Ini udah ditayangkan? Belum. Oh, belum. Nah, contoh ya. Di kami sendiri sudah lakukan sejak 2013. Dan ini yang membuat pekerjaan itu efektif. Kenapa? Setiap hari kita tahu kemana arah targetnya. Apa kendalanya. Satu, dengan target harian ini, ketika orang melihat targetnya selesai, dia merasa fulfillment, apa yang terjadi? Semangat kerjanya tinggi. Karena terukur, oh iya ya, aduh saya beres semua nih, oh, seneng, happy, gitu kan ya. Yang belum gimana, yang belum jadi warning saya, oh berarti besok saya harus tuntaskan nih, besok saya selanjutkan nih, besok saya beresin nih. Yang enggak kenapa, yang enggak ya berarti menjadi warning buat saya, waduh ini saya nggak boleh lagi nih pakai cara begini nih, ternyata salah caranya, harusnya begini. Sehingga improve terus Pak, every single day semua tim tuh improve. Next step-nya apa, next step-nya apa, next step-nya apa. Gitu kira-kira gitu ya. Jadi ini salah satu saran aja Pak. Karena coba kadang-kadang saya nanya ke Pak Andi. Pak Andi, Pak, dari hari Senin ke hari Jumat cepet nggak Pak rasanya Pak? Oh, ya. Udah Jumat lagi ya, betul ya?
Wah, lu nanti libur lagi, hari Senin, aduh, udah Jumat lagi ya. Sama Pak, saya merasakan ngeri loh. Kecepatan, wah, ini kok kayak jam tuh nggak ada berhentinya ya, kayak per begitu ya, lepas gitu ujungnya. Nah, itulah yang membuat saya dulu punya prinsip, saya harus punya target daily. Target pribadi dan target bagaimana saya mengukur target bawahan-bawahan saya. Nah, itulah yang membuat kenapa yang saya bilang tadi, nggak ada lagi orang punya alasan. Karena setiap alasan harus bisa dia jelaskan di target fokus. Mail, kenapa nih target nggak selesai? Gini Pak ya, kan ketemu. Nggak perlu kita cari-cari, ngereka-reka nih, Mail kenapa kok nggak kerja hari ini? Enggak, udah jelas. Mail, kenapa ini kok tertunda? Pak, Bapak kan ngasih instruksi saya tadi, sehingga mau nggak mau saya geser yang ini. Oh ya udah, berarti salah saya. Ya, jadi saya juga ngontrol diri nih. Oh berarti kalau ada tugas seperti ini, saya nggak boleh main jebret-jebret tugas nih. Saya harus tahu kapan porsinya Pak Ismail, kapan saya harus take down dulu, atau biasanya Pak Ismail deketin saya. Pak, ini Bapak barusan ngasih target tambahan, tiba-tiba ada pembuatan proposal nih Pak ya. Pak, tapi saya punya target ini juga Pak. Kira-kira menurut Bapak mana yang urgent? Jadi beliau nanya ke saya, oke, yang ini sama yang ini, yang ini aja deh. Ini boleh besok kok, nggak masalah. Ya sudah, dia juga tenang gitu loh. Karena semua targetnya juga tetap bisa dinegosiasikan. Nah, gitu kira-kira. Tadi kan eksekusi dengan cepat, terus yang berikutnya adalah sinergi. Oke ya. Oke, kita mulai dengan yang satu dulu deh. Mencari peluang baru dengan semangat. Next berikutnya Pak Ismail. Nah, saya sarankan Pak, kalau kita punya jadi entrepreneur Pak, itu kita harus punya mental apa? Nah, ada mental yang penting nih bagi seorang entrepreneur. Jadi kan ada namanya problem solving. Ada yang namanya trouble maker. Ya kan, yang paling jelek nih. Ini bagus, tapi nggak cocok dengan bidang yang harus cepat. Apalagi kalau entrepreneur harus sebagai problem maker. Pak Andres, izin Pak, yang Ya. ditulis nggak terlihat Pak. Oh, nggak kelihatan? Bukan ininya Pak, tapi di layar. Oh, layar. Oh, diperbesar Pak Ismail. Atau poinnya Pak. Ya, oke. Ya, benar ya. Jadi ada problem solving, problem maker, dan trouble maker. Ya kan? Kita sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pimpinan, level manager harus menjadi seorang problem maker. Suka cari-cari masalah. Bukan trouble maker ya. Ini kan membuat masalah yang sulit. Ya, tapi ini suka mencari peluang, suka cari masalah. Kalau kita nggak punya mental gini, susah Pak. Ya, kemarin yang di Pegadaian tuh Pak, yang saya ajar mereka entrepreneur ya, itu 40% gagal. Karena mereka bukan punya tipe begini. Terbiasa kerja problem solving. Padahal dunia bisnis itu membutuhkan problem maker. Apa ya? Apalagi ya? Gimana ya kalau gini? Apa ya? Nah, jadi problem maker. Coba kembali ke tadi Pak. Ya kan? Nah, jadi menciptakan peluang menimbulkan semangat yang tinggi. Jadi peluang, Pak. Problem maker. Ya kan? Nah, saya nggak tahu nih, teman-teman di sini suka-suka cari masalah nggak nih? Kalau suka cari masalah, udah siap nih. Jadi leader yang top. Gitu kan? Karena saya sendiri suka cari masalah, Pak. Ya, tiba-tiba punya ide, nanti ngomong sama marketing, saya punya produk ini, sok jualin dong. Produk apa ini? Kenapa? Udah pokoknya jualan dulu deh. Nah, jadi saya sering uji coba gitu ya. Ini produk saya bisa diterima sama konsumen nggak ya? Ya nggak apa-apa. Nah kita kalau nggak pernah coba-coba begitu, bagaimana kita tahu produk kita bisa apa? Nah khusus tadi ya, kalau tadi disebutkan bahwa wah kita stagnan Pak, jualan kita hanya begini, kita jarang inovasi, jarang ngembangin apa-apa. Nah mulailah sekarang jadi problem maker Pak. Kalau begini, jadi misalnya contoh kumpulkan nih para sales nih ya.
Coba besok cara pendekatannya begini ya. Ya, langsung direct ke masing-masing toko. Coba, Pak. Ya, berani untuk coba hal-hal baru. Yang ekstrim sedikit gitu kan ya. Jangan yang beresiko tapi yang ekstrim, tapi itu menjadi satu pemahaman baru kita. Next berikutnya. Yang kedua. Nah, disiplin ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, udah dijelaskan tadi ya. Motivasi, tekad, semangat itu just illusion kalau saya bilang. Punya tekad, nggak punya konsistensi percuma, Pak. Kita harus konsisten, Pak. Saya sendiri nih ya, dulu kan saya pernah cerita nggak ya? Saya ini pernah, berat badan saya hampir 100, Pak. Kerjaan asam urat, sakit pinggang, kolesterol, ngantukan. Pernah Pak kejadian gitu, Pak? Wah, saya pikir nggak beres ini. Gimana ya supaya saya bisa fit nih? Tapi mau olahraga, cuman tekad doang. Apa yang terjadi ya seperti biasa. Tekad, semangat. Nggak kejadian seminggu. Tekad lagi, mau olahraga, nggak kejadian seminggu. Akhirnya saya rombak. Oh, saya nggak bisa cuma mengandalkan motivasi dan tekad. Saya harus belajar konsistensi. Saya setiap hari itu naik sepeda loh, Pak. Every single day. Kecuali ini ya, kalau ada training gini, saya biasanya cuma nanti sore saya jalan kaki atau apa. Tapi saya upayakan every single day itu naik sepeda olahraga, Pak. Apa yang terjadi? Badan saya lebih fit. Ya, dulu sempat waktu berat badan tinggi tuh, berdiri 1 hari, ambruk Pak, kaki saya udah nggak kuat tuh. Sekarang lebih fit gitu. Ya, jadi konsistensi ini penting. Next berikutnya. Mengejar hanya kesempatan terbaik. Ini juga tadi sudah dijelaskan kan ya. Yuk, kita harus mulai peka, kita harus mulai melihat mana yang bagus yang harus kita ambil, mana yang harus di take down. Jangan karena sayang, aduh sayang nih tokonya nih, aduh sayang tokonya. Tapi cek dulu, menguntungkan nggak? Udah 6 bulan nggak untung, nggak usah dikejar Pak. Cut, udah. Harus berani, gitu ya, bukan sekedar ya asal ada deh. Nanti dulu, kita harus punya proyeksi jangka panjang tuh. Dalam setahun menguntungkan nggak nih? Kalau cuman ordernya cuman sedikit, nah coba hitung. Yang nganter rugi nggak tuh? Truknya harus muter ke sana kemari, nganter cuma 1 dus. Minggu depan muter lagi, cuman ngejar 1 dus. Nah kadang-kadang ya, kalau entrepreneur, ini udah nggak untung nih, cut udah, cari lagi toko. Misalnya begitu ya. Next berikutnya. Eksekusi dengan cepat. Yang tadi ya, sudah jelaskan juga ya. Yuk kita mulai punya target itu bukan mingguan, Pak. Apalagi bulanan, udah kelamaan. Daily. Cek. Coba lihat, Pak. Anak buah kita punya semangat kalau kita selalu dicek setiap hari. Ngerjain apa nih ya. Ya. Next berikutnya. Nah, ini yang penting terakhir nih ya, sinergi. Kenapa kita harus sinergi, Pak? Jadi tidak bisa tidak, kita harus tahu betul di mana kekuatan tim kita. Ini sebenarnya udah diajarkan waktu di yang sesi pertama ya. Jadi harus temukan kekuatan tim kita. Cari orang-orang yang memang bisa saling melengkapi, bukan saling orang yang kuat semua Pak ya, bisa masalah tuh. Cari orang yang saling melengkapi. Kayak contoh saya ini paling lemah di administrasi. Kalau udah suruh administrasi, ngecek itu udah ngantuk Pak, bawaannya pasti tidur tuh. Tapi kalau suruh buat materi, suruh memikirkan produk apa, semangatnya luar biasa. Suruh training, waduh semangat tuh. Tapi administrasi, waduh udah paling nol dah. Saya udah coba bertahun-tahun selalu jeblok di administrasi. Oleh sebab itu, saya cari orang yang bisa menopang sisi administrasi, sisi saya yang ini. Dan saya bangun kantor ini juga cari orang yang berlawan-lawanan gitu ya, nggak sama semua.